Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Saraya Effendi. Saya merupakan mahasiswa dari Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulasan saya terhadap asesmen di ruang kelas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini merupakan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diaku oleh dosen pengampunya, yaitu Bapak Alfiananda Kurnia Putra, SPD MPD. Presentasi kali ini merupakan bagian dari demonstrasi kontekstual pada topik 3 mata kuliah ini. Adapun instruksi penugasannya yaitu setelah melengkapi tabel analisis pada pertemuan sebelumnya, yaitu tabel analisis asesmen di ruang kelas, kami mahasiswa dipersilakan untuk mengemas ulasan tersebut dalam bentuk artikel atau poster ataupun video. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan dalam bentuk video yang dipresentasikan atau presentasi yang divideokan. Nah, hasil analisis asesmen tersebut ada beberapa. Yang pertama, itu mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Kedua, kelasnya itu adalah kelas 7. Dan fasenya itu adalah fase D. Lanjut, untuk capaian pembelajarannya di sini peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Ini merupakan pecahan dari CP yang sudah ada di fase D. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yaitu pecahan dari capaian pembelajaran itu, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial dan menunjukkan contoh aktivitas di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Nah, dari hasil analisis tersebut, materi ajar atau topiknya adalah interaksi sosial. Lalu untuk jenis asesmennya ada dua, ada asesmen formatif dan sumatif yang digunakan dalam modul ajar ini. Bentuk asesmen formatifnya itu ada bentuk observasi, ada kegiatan diskusinya, sedangkan untuk bentuk asesmen dari sumatifnya itu adalah tes, yaitu berupa tes soal pilihan ganda. Adapun hasil analisisnya tersebut disesuaikan dengan beberapa aspek dalam asesmen tersebut. Kesesuaian yang pertama yaitu perkembangan peserta didik sesuai asesmen yang dilakukan karena pada usia tersebut peserta didik itu merupakan anak yang sangat ingin sekali diperhatikan dan sangat ingin sekali banyak hal yang dipenasarin. Maka dari itu asesmen formatifnya itu asesmen diskusi sangat cocok dipakai pada perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua ada aspek kemampuan peserta didik. Nah, sama seperti sebelumnya, kemampuan peserta didik tersebut diukur oleh bisa dilihat dari dua hal, dari formatifnya dan sumatifnya. Formatifnya itu kan melakukan diskusi tadi bisa dilihat kemampuannya. Kemampuannya itu karena pada usia tersebut peserta didik ingin cenderung diperhatikan atau didengar. Jadi diskusi itu adalah asesmen yang menurut saya cukup cocok pada usia tersebut. Lalu yang sumatifnya juga untuk mengukurnya pun juga digunakan soal pilihan ganda karena keterbatasan waktu juga seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan lingkungan budayanya karena keterbatasan waktu dan lingkungan budaya peserta didik itu. Saya itu kan ada di Kota Malang gitu. Jadi anak-anaknya itu bisa diajak cepat. Jadi ketika dilakukan asesmen formatif dan sumatif di waktu yang cukup berdekatan dua pertemuan, jadi dirasa sudah cukup. Dan juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat ketika setelah melakukan proses pembelajaran pada saat evaluasi. Nah, itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran di refleksinya paling utama, seperti itu. Lalu untuk refleksinya, nah, jika saya diposisikan menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik. Bagi saya,
asesmen yang dilakukan sudah cukup, tetapi saya ingin menambahkan karena di sini ada aspek-aspeknya. Menurut saya ingin menambahkan ice breaking karena menurut saya ice breaking itu sangatlah penting. Berdasarkan modul ajar yang dikaji dan asesmen yang dikaji, jadi peserta didik biar tidak tegang, biar bisa santai, biar bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan fokusnya menurut saya ice breaking menjadi salah satu faktor penentunya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.